Setahun sekali, semua orang menggila dengan membeli barang yang diskon besar-besaran. Sebagian mencoba membeli TV atau ponsel yang baru. Tapi cerita ini bukan tentang sebuah gawai. Kedua orang berbahagia ini bergegas masuk ke mall untuk mengadopsiku. Iya, itu benar. Ini mungkin tidak terjadi kalau mereka tidak menjatuhkanku di toko. Mereka memang mau model yang lebih baru, tapi terkadang semua berjalan tanpa masalah. Seperti yang aku katakan, semua orang menggila pada hari Black Friday. Mereka menghabiskan uang karena membeli barang bisa membuat mereka senang. Saat ku katakan barang, maksudku banyak barang. Sepanjang satu hari ini, ruang keluarga kami menjadi kotak-kotak. Aku dikelilingi oleh banyak kotak. Kalau bukan karena uang yang kupegang, aku tidak akan ditemukan selamanya. Untungnya ada tombol panggilan di remote control. Iya, benar. Aku tersembunyi di belakang kotak ini. Orang tuaku senang bisa menemukanku, tapi kurirnya bahkan lebih bahagia. Ternyata orang tua baruku cukup menarik atau bahkan sedikit aneh. Tapi mereka memberikan sambutan yang hangat. Kami foto keluarga, tapi hasil fotonya buruk. Jadi, aku harus perbarui diriku dan menambahkan tinggi badanku. Sepertinya aku berlebihan. Kedua kakiku terlalu panjang. Aku harus berikan pada kakakku. Tubuhku terlalu kecil untuk kaki ini. Lebih baik untuk kakakku. Tapi punya tubuh setinggi ini juga ada kekurangannya. Omong-ngomong soal kakakku, dia tidak terlalu pandai. Yang dipedulikannya hanyalah uang. Sedangkan untuk belajar, hamster kami punya kesempatan lebih baik masuk kampus. Dia selalu dapat F dan tidak pernah mengerjakan tugas. Meskipun mengerjakan tugas, dia akan dapat F. Dan semua uangnya tidak bisa mengubah nilainya yang sangat buruk. Dia pernah mencoba menyogok dosen dengan pulpen emas. Lalu nilai F-nya berubah menjadi F emas. Harusnya dia pakai uangnya untuk tutor. Keluarga baruku penuh dengan orang-orang yang kreatif. Kami adakan konser dengan sarapan setiap hari. Ibu tidak suka itu, tapi sejak aku di sini, konser kami menjadi lebih baik. Kau tahu kenapa? Aku datang membawa speaker bawaan. Sekarang dapur kami jadi seperti aula konser. Aku bisa mainkan musik apapun. Cukup unggah musik favoritmu ke basis dataku, aku bisa menampilkan lagu apapun. Aku bisa bermain biola, tapi orang tuaku suka musik rock. Keluargaku benar-benar perhatian padaku. Saat perangkat lunakku tidak berlaku, orang tuaku langsung memperbaruinya. Syukurlah mereka ada di sini. Menggunakan perangkat lunak lama sangat sulit. Sistemku mengalami kesalahan dan lambat. Aku menjatuhkan peralatanku. Syukurlah keluargaku yang perhatian di sini. Sebenarnya saudaraku sangat peduli dengan sekitarnya. Sebelumnya, dia menyadari aku tergores, jadi dia memutuskan untuk melindungiku dengan membawakan satu set plastik pelindung. Sekarang aku tidak akan tergores lagi.
Saudaraku sangat peduli dengan sekitar. Dia sering membantuku, seperti saat bateraiku habis. Dia selalu membantu. Dia membaca instruksi dan melihat bahwa sumber energi robot anak-anak adalah soda. Dia hanya perlu mencari tahu jumlah yang tepat. Terlalu banyak membuatku menjadi hyper. Ibuku juga sangat baik. Dan dia peduli dengan masa depanku. Ketika ibu tahu garansiku hanya 18 tahun, ibu berpikir cara menafkahi keluarga agar kami dapat semua yang kami butuhkan selamanya. Ibu peduli dengan masa depanku, dan kami beli asuransi untuk puluhan tahun. Sebanyak itu sampai aku tidak bisa menghadapinya. Dia tidak lupa keamanan finansial untuk berjaga-jaga bila kami dapat masalah. Tidak ada yang membuat orang tuaku lebih bahagia daripada belanja. Aku tahu sebabnya. Suatu hari mereka pulang dan tidak percaya yang mereka lihat. Mereka punya anak yang lain lagi. Tapi dari mana dia muncul? Aku yang memesannya. Ternyata memakai uang benar-benar seru. Sekarang aku punya adik perempuan. Aku cinta keluargaku. Saudaraku sedih ketika tanpa sengaja merusak remote-ku. Ini masuk akal. Tombol uangnya tidak bekerja. Untung saja ayahku hebat dalam memperbaiki barang. Ayah selalu memperbaiki benda di sekitar rumah memakai selotip. Figura jatuh, selotip. Lilin patah, selotip. Bahkan memberi selotip di ekor anjing kami. Jadi ayah pasti bisa memperbaiki remote ini. Ya, remote-nya bekerja cukup baik sampai kau harus bayar perbaikan yang sesungguhnya. Aku bahagia memiliki keluargaku sendiri. Saat aku diciptakan, tidak ada yang menginginkanku. Aku dihargai sangat mahal. Dulu anak-anak tidak trendy. Kisah kami dimulai dengan sipir penjara yang tidak dapat mengasuh anak yang bisa menjaga putrinya. Apa kau pikir Laurie hanyalah anak biasa? Kau ini salah. Semua pengasuh yang kami pekerjakan berhenti setelah setengah jalan. Karena Laurie benar-benar nakal. Bahkan angin topan tidak bisa menghancurkan apartemen secepat ini. Ini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Jenny yang malang, dia tidak pernah mengasuh anak kecil seperti ini. Yang terparah adalah Laurie tidak pernah mendapatkan hukuman. Karena pada saat ibunya muncul, dia berubah menjadi anak yang sangat baik. Nona Jenny bukan menjadi korban pertama Laurie. Apa yang terjadi pada semua pengasuhnya? Dan gadis ini adalah Ivy. Dia teman satu sel Jenny. Katanya dia tidak ramah dan tidak suka punya teman satu sel. Tapi dia menyukai Jenny. Mungkin ini bisa jadi awal dari pertemanan yang indah. Banyak narapidana yang berakhir di fasilitas ini karena kekerasan. Bukankah ini mengerikan melihat seorang gadis kecil dikelilingi para kriminal? Tapi dia adalah alasan Pak Vinny gurunya ada di sini. Bu Ruby mempekerjakannya sebagai guru Laurie. Laurie tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab, ya kan? Tapi hukuman ibunya tidaklah cukup. Laurie ingin jadi sipir penjara. Dia perlu seragam. Dia mengetahui kelemahan petugas Pulansky dan mengalahkannya dalam tantangan Poppy. Lalu dia memenangkan seragamnya, lencananya, ikat pinggang, borgol, dan juga tongkat. Penjaga mungil ini punya rencana yang besar untuk penjara. Ibunya Laurie adalah panutannya. Laurie ingin menjadi seperti ibunya. Bu Ruby pasti akan senang melihat hal ini. Tapi para tahanan tidak. Omong-omong, Ivy di sini karena sebuah alasan. Bu Ruby mempekerjakannya sebagai pelatih pribadi Laurie. Tapi itu tidak berhasil.
Ivy mencoba sepanjang tahun untuk melupakan mimpi buruknya, tapi sekarang dia harus ingat semua yang dia alami. Laurie menghancurkan karirnya. Dia di sini karena kesalahan Laurie. Ingatan itu secara harafiah menghancurkan semangatnya. Jadi Laurie harus hati-hati saat ibunya menelpon untuk memeriksanya. Laurie berpura-pura mengerjakan PR bersama teman-teman. Filter ponsel bisa mengubah wajah seperti anak kecil. Phew, dia hampir saja ketahuan. Dan dia juga harus mengerjakan PR-nya. Tapi sekarang dia penjaga, dia bisa membuat tahanan mengerjakan PR untuknya. Yang membuat Nona Jenny tetap semangat, dia mengetahui bahwa pacarnya menantinya di luar sana. Iya, mereka masih pacaran. Tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan mereka. Tapi Laurie mengacaukan segalanya. Dia punya jutaan ide untuk mengacaukan segala hal. Seperti memperbarui sistem ponsel. Siapa yang butuh telepon tua kalau kau punya Laurie Phone 3000? Boneka kelinci favoritnya Profesor Rabbitstein bahkan memberikan penghargaan atas penemuan itu. Ivy yang malang juga berusaha keras. Awalnya pacarnya bahkan tidak mengenalinya. Itu berkat kumis realistis yang Laurie gambar. Ivy tidak mengerti apa masalahnya. Jadi dia ingin mengalihkan perhatian penjaga itu menggunakan pop-it ilegal. Ivy tahu Laurie tidak akan bisa menolaknya. Tapi kalau dia pikir itu bisa menyingkirkan Laurie, maka jelas dia tidak mengenal Laurie sama sekali. Pembuat masalah kecil ini selalu punya senjata rahasia atau lem pada kacanya. Laurie cepat terbiasa dengan pekerjaan barunya. Bagian favoritnya adalah makan siang. Para tahanan mendapatkan banyak makanan yang lezat. Laurie pikir itu sangat tidak adil. Untuk melindungi para tahanan dari ketidakadilan atas orang yang punya makanan lezat, dia dengan berani setuju untuk makan semua makanan lezat itu dan hanya menyisakan makanan tidak enak. Seperti musuh yang luar biasa ini dibuat dengan cinta oleh koki lokal. Laurie jelas hanya peduli dengan kesejahteraan tahanan. Bubur oatmeal ini lezat dan juga bergizi. Dan tidak ada yang memperebutkannya. Jenny dan Ivy sangat bersyukur. Lihat. Karena Ivy dalam penjara, dia ingin memasang tato penjara. Dia minta bantuan Jenny. Tapi Jenny belum pernah melakukan hal ini. Dia merasa sangat gugup. Dan pistol tatonya sangat kuat. Dia tidak sanggup memegangnya. Desainnya membuat Ivy tertawa. Dan Laurie juga berpikir desainnya konyol. Jenny terlihat tidak berdaya. Tapi dia tidak perlu menato siapapun. Petugas Laurie punya solusi yang sangat mudah. Stiker berkilauan ini akan mewujudkan keinginan Ivy. Dan tidak ada yang terluka. Meskipun mereka di penjara, Ivy dan Jenny tidak menderita. Mereka punya barang yang bisa menghibur mereka. Ivy berolahraga untuk habiskan energi. Dan Jenny hanya perlu memberi makan kepalanya. Dan kepalanya benar-benar lapar. Dia harus banyak membaca, termasuk fiksi ilmiah, dan juga membaca dongeng yang bisa membuat Laurie langsung tertidur. Ini kesempatan bagus untuk mencoba kabur. Jenny bahkan mencuri kunci selnya. Mereka bersiap untuk kabur, tapi tidak lama mereka meninggalkan sel, Laurie muncul entah dari mana. Rasanya membuka sel penjara adalah alarm pribadinya. Percobaan kabur sudah gagal. Pekerjaan orang dewasa itu membosankan, khususnya kalau baterai ponsel habis. Laurie tidak bisa main dan harus memikirkan kegiatan lainnya. Para tahanan akan bantu. Ternyata Laurie aktor yang hebat. Dia jago memparodikan para tahanan hingga sulit untuk menebak siapa orang yang sesungguhnya. Dan juga dia detektif yang hebat dan juga juara petak umpet.
Ivy menghabiskan waktu mencari Lori. Dan dia tidak senang dengan hal itu. Bagaimana dengan ayunan ciptaannya? Wow, anak ini benar-benar jenius. Jadi jangan berpikir bahwa Lori seorang tiran. Dia ingin kehidupan para tahanan lebih baik. Jadi dia memulai renovasi besar-besaran. Berada di dalam penjara terasa suram, iya kan? Jadi dia akan ubah sel penjara mereka menjadi ruangan manis dan nyaman. Sekarang Ivy dan Jenny merasa seperti putri. Tapi tunggu, masih ada lagi. Dia mengganti baju terusan penjara yang biasa menjadi piyama unicorn yang imut. Wow, ini menggemaskan. Sekarang para tahanan merasa senang dan terinspirasi. Ivy mulai berolahraga dan Jenny mengambil makanan. Tapi Lori tidak bisa sembunyi dari ibunya selamanya. Bu Ruby membawakan Lori makan malam dan menyadari kalau Lori tidak bergerak. Oh, jadi ini yang sedang terjadi. Ini adalah manekin dan bukannya putriku. Sekarang Lori dalam masalah. Petugas Lori sekarang langsung dipecat. Tidak ada lagi seragam untukmu. Dia akan dimarahi karena sudah melanggar peraturan. Dia harus ke ruangan sipir penjara. Tapi bekerja sudah mengubah Lori. Tadinya dia nakal. Tapi sekarang dia mempertimbangkan untuk membebaskan teman-teman barunya. Dan meminta maaf atas segala perbuatannya. Hei, tonton video kami tentang pabrik bayi.